Nyanyian Angsa karya W.S. Rendra. Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi. Kamu tak lagi hasilkan uang, malahan kepadaku kamu berhutang. Ini biaya melulu, aku tak kuat lagi. Hari ini kamu harus pergi." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tegas dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepalaku. Maka darahku terus beku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di langit. Tak ada angin, tak mega. Maria Zaitun keluar rumah pelacuran tanpa koper, tak ada lagi miliknya. Teman-teman membuang muka. Sempoyongan ia berjalan, badannya demam, sipilis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah. Sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi ke dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggunya. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia meledak marah, tapi tiba-tiba juru rawat menariknya. Ia diberi giliran lebih dulu, dan tak ada orang yang memprotesnya. Maria Zaitun, utangmu sudah banyak padaku, kata dokter. "Iya," jawabnya. "Sekarang uangmu berapa?" Tak ada. Dokter menggeleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya melekat di borok ketiaknya. "Cukup," kata dokter. Dan ia tak jadi meriksa.
Lalu ia berbisik kepada juru rawat, kasih ia injeksi vitamin C. Dengan kaget juru rawat berbisik kembali, "Vitamin C? Dokter, paling tidak ia perlu Salvarzan." "Untuk apa? Ia tak bisa bayar. Dan lagi pun ia sudah hampir mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri?" Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki. Dengan pedang yang menyala menuding kepalaku. Aku gemetar ketakutan. Hilang rasa, hilang pikirku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang takut dan celaka. Jam 1 siang. Matahari masih di pundak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu, dan aspal yang jelek mutunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja. Pintu gereja telah dikunci karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastoran dan menekan bel pintu. Koster keluar dan berkata, "Kamu mau apa?" "Pastor sedang makan siang, dan ini bukan jam bicara." "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Koster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau. "Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu," kata Koster. "Aku lihat apa pastor mau menerimamu." Lalu Koster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil blingsatan dan kepanasan. Ada 1 jam baru pastor datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia nyalakan cerutu lalu berkata, "Kamu perlu apa?" Bau anggur dari mulutnya, slopnya dari kulit buaya. Maria Zaitun menjawab, "Aku mau mengaku dosa. Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya berdoa. Saya mau mati. Kamu sakit.
Iya, saya kena Raja Singa. Mendengar ini, pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungkret. Akhirnya, agak keder ia kembali bersuara. Apa kamu kupu-kupu malam? Saya pelacur, ya. Santo Petrus. Tapi kamu Katolik. Ya, Santo Petrus. 3 detik tanpa suara. Matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara. Kamu telah tergoda dosa. Tidak tergoda, tapi melulu berdosa. Kamu telah terbujuk setan. Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja. Santo Petrus, Santo Petrus, Pater, dengarkan saya. Saya tak butuh asal tahu dosa saya. Yang jelas, hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalut dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa saja yang menemani saya. Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria Zaitun. Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor, kamu perlu dokter jiwa. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya sombong dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepalaku. Aku lesu, tak berdaya, tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku, pelacur yang lapar dan dahaga. Jam 3 siang, matahari terus menyala dan angin tetap ada. Maria Zaitun berzingkat di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba, ketika menyeberang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah keluar dari borok kelangkangnya dan meleleh di kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil mengangkang. Di dekat pasar ia berhenti. Pandangannya kunang-kunang. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindarinya. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran.
Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang, lalu menuju keluar kota. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki, dengan pedang yang menyala, menuding kepalaku. Yang mulia, dengarkanlah aku. Maria Zaitun namaku. Pelacur lemah gemetar ketakutan. Jam 4 siang, seperti siput ia berjalan. Bungkusan sisa makanan masih di tangannya. Keringat bercucuran, rambut jadi tipis, mukanya kurus dan hijau seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5 sampai ia di kota. Jalan tak lagi beraspal, tapi debu melulu. Ia memandang matahari dan pelan berkata, berdebah. Sesudah berjalan 1 kilo lagi, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan di pematang. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tanfan dan dengki, dengan pedang yang menyala, mengusirku pergi. Dengan merasa jijik, ia tusukkan pedangnya perkasa di antara gelanggangku. Dengarkan yang mulia, Maria Zaitun namaku. Pelacur yang kalah, pelacur terhina. Jam 6 sore, Maria Zaitun sampai ke kali. Angin bertiup, matahari turun. Hari pun senja. Dengan lega, ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan, dan mukanya. Lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti. Badannya masih lemas, tapi nafsu makannya tak ada lagi. Lalu ia minum air kali. Malaikat penjaga Firdaus, tak kau rasakan bahwa senja telah tiba? Angin turun dari gunung dan hari merebahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirku. Bagai patung ia berdiri dan pedangnya menyala. Jam 7 dan malam tiba. Serangga bersuiran. Air kali terantuk batu-batu. Pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali tampak terang.
dan mengikat bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya, mandi di kali dengan ibundanya, memanjat pohonan dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu sobat lama, tapi lalu ia pingin lebih jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu ia sadar lagi kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka dan mengadu pada sobatnya, sembari menangis terseduh-seduh. Ia tak baik ini untuk penyakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau mendengar jawabku. Ia tak mau melihat mataku. Sia-sia mencoba bicara padanya. Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya menyala. Waktu, bulan, pepohonan, kali, borok, sipilis, perempuan, bagai kaca kali memantul cahaya gemilang. Rumput hilang berkilatan bulan. Seorang laki-laki datang di seberang kali. Ia berseru, "Maria Zaitun, kaukah itu?" "Iya," jawab Maria keheranan. Lelaki itu menyeberang kali. Ia tegap dan elok wajahnya, rambut ikalnya dan mata lebar. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ia seperti kenal lelaki itu. Entah di mana, yang terang tidak diranjang. Itu sayang, sebab ia suka lelaki seperti dia. Jadi, kita ketemu di sini, kata lelaki itu. Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya. Sedang sementara ia keheranan, lelaki itu membungkuk mencium mulutnya. Ia merasa seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasa ciuman seperti itu. Ia tak berdaya. Ia memang suka. Ia menyerah dengan mata terpejam. Ia merasa berlayar ke samudra yang belum pernah ia kenal. Dan selesai, ia berkata kasmara, "Semula kusangka hanyalah mimpi, bahwa hal ini bisa kualami. Semula tak berani kuharapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat dalam hidupku.
Dengan penuh penghargaan, lelaki itu memandang kepadanya, lalu tersenyum hormat dan sabar. "Siapakah namamu?" Maria Zaitun berkata. Maria Zaitun bertanya. "Mempelai," jawabnya. "Lihatlah engkau melucu." Dan sambil berkata begitu, Maria Zaitun menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba ia terhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka di tubuh lelaki itu. Di lambung kiri, di dua telapak tangan, di dua telapak kaki. Maria Zaitun pelan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lalu menebak lelaki itu dengan pandang matanya. Lelaki itu menganggukkan kepala. "Ya, betul." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya jahat dan dengki, dengan pedang yang menyala, tak bisa apa-apa. Dengan kaku ia beku, tak berani lagi menuding kepadaku. Aku tak takut lagi. Sepi dan duka telah sirna. Sambil menari, ku masuki taman Firdaus dan ku makan apel sepuasku. Maria Zaitun namaku, pelacur dan pengantin adalah saya.